Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Nila Fitria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu STEM. Ya, pastinya teman-teman sudah sering dengar kan apa itu STEM? Ya, STEM atau biasa kita kenal dengan akronim Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics merupakan salah satu pendekatan yang sekarang digunakan oleh guru-guru di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, apa sih sains itu sendiri? Tentunya teman-teman sudah mengenal apa itu sains. Ya, sains merupakan salah satu aktivitas anak di mana anak-anak itu melakukan observasi, ya, kemudian dia bereksperimen. Teman-teman pernah lihat kan ketika anak-anak sedang melakukan observasi, baik itu menggunakan kaca pembesar atau dia mengobservasi daun, binatang, serangga, dan lain sebagainya. Tetapi tidak cukup hanya observasi dan eksperimen. Ketika melakukan kegiatan sains, anak-anak juga memprediksikan. Contohnya adalah ketika batu dimasukkan ke dalam air, dia akan memprediksikan kira-kira batu tersebut apa yang akan terjadi? Apakah akan tenggelam, mengapung, atau entahlah apa yang akan terjadi dengan batu tersebut. Pastinya tentu tergantung batunya juga ya. Selain dari mengamati, bereksperimen, dan memprediksikan, anak-anak juga bertanya, mengapa terjadi seperti ini, mengapa terjadi seperti itu. Contohnya adalah buah saja. Ketika buah pisang yang sudah dikupas dan lama-lama ditaruh di dalam satu piring, kenapa terjadi perubahan pada warna pisang tersebut? Pasti mereka akan banyak bertanya. Kemudian berpikir bagaimana sesuatu bekerja, ya. Dia juga dalam kegiatan sains, anak-anak juga berpikir bagaimana sesuatu bekerja. Contohnya apa ya? Ya, misalnya anak memikirkan bagaimana dari es batu yang tadinya benda padat, ketika didiamkan di dalam ruangan yang suhu kamar gitu ya, dia berubah menjadi cair. Ya, anak-anak berpikir bagaimana kok bisa ya berubah ya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ketika kegiatan sains, anak-anak berbagi penemuan. Ketika tadi hal es batu yang berubah menjadi cair, mungkin ada berpendapat, iya soalnya kan nggak dingin lagi. Atau mungkin ada juga yang berpikir bahwa iya kan soalnya nggak ditaruh di kulkas. Dan mungkin banyak jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh anak. Itu merupakan sains. Teman-teman tahu tidak, ternyata sains itu memiliki ruang lingkup. Ada 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah sains kehidupan. Yang termasuk dalam sains kehidupan mencangkup daur hidup. Contohnya, misalnya teman-teman bisa melihat bagaimana kupu-kupu. Dia tidak langsung menjadi kupu-kupu. Biasanya bu guru sambil nyanyi itu, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu gitu ya, sampai terjadilah kupu-kupu. Atau bu guru menyediakan media-media tertentu sehingga memang ada cerita daur hidup tentang terjadinya kupu-kupu. Tidak hanya itu dalam sains kehidupan, tapi juga ada makhluk hidup dan juga lingkungan. Kenapa makhluk hidup? Ya, makhluk hidup contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan gak langsung jadi pohon yang besar. Ternyata dia melakukan suatu proses. Mungkin ditanam dari yang tadinya hanya biji, kemudian ada muncullah tunasnya, kemudian ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan sampai ada buahnya. Ya, itu merupakan juga suatu sains kehidupan. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ternyata juga mengalami suatu kegiatan sains ya. Apa ya yang ternyata berubah? Banyak sekali tentunya. Kita lihat sampah gitu ya, daun kering yang lama-lama didiamkan gitu ya, atau menjadi proses suatu, itu merupakan suatu kegiatan dari sains kehidupan. Yang kedua adalah sains fisik. Apa saja sih yang termasuk dalam sains fisik? Ya, yang termasuk dalam sains fisik adalah pemahaman terhadap benda. Apa tuh maksudnya pemahaman terhadap benda?
Kalau ada suatu benda dalam suatu ruangan, tentunya anak-anak harus memahami apa yang dipahami. Yang pertama adalah ukurannya, ya. Apakah dia besar, apakah dia kecil atau sedang? Anak-anak memahami ukurannya. Kemudian tidak hanya ukuran, tapi juga bentuk. Bagaimana bentuknya? Apakah bentuknya lingkaran, bentuknya persegi panjang, atau bentuknya hanya persegi saja, atau mungkin segitiga? Anak-anak memahami bagaimana bentuknya. Selain bentuk, anak-anak juga memahami warnanya. Mulai mungkin ada dari warna primer sampai warna sekunder dan lain sebagainya. Dari benda tersebut, selain bentuk, selain ukuran, warna, anak-anak juga memahami teksturnya. Apakah halus, apakah kasar, ya? Mungkin anak-anak akan melakukan perabaan dengan kulitnya sehingga dia memahami tekstur dari benda tersebut. Selain itu adalah posisi. Benda itu ada di posisi apa ya? Ya, kita tahu bahwa semua yang hidup itu semua ada di atas tanah, ya. Begitu juga anak-anak memahami posisi. Dia tahu posisinya ada di bawah atau ada di atas, di depan atau di belakang. Dia memahami benda itu di mana posisinya. Selain itu, anak-anak juga harus memahami adanya perubahan. Panas, cahaya, listrik, dan juga magnet. Magnet suatu hal yang paling disenangi oleh anak-anak. Ketika ia melakukan kegiatan sains dengan magnet, dia akan sangat amazing gitu ya. Kok bisa ya benda ini jadi dekat? Kok yang ini gak bisa dekat sama magnet? Ada apa? Dan itu terus menerus dilakukan oleh anak-anak. Yang ketiga adalah setelah kita mengenal ruang lingkup dari sains kehidupan, sains fisik, yang ketiga kita mengenal sains bumi dan ruang angkasa. Anak-anak juga harus tahu adanya benda-benda di langit. Ada apa aja ya benda di langit? Pasti teman-teman juga tahu ada apa aja benda di langit. Kemudian anak-anak memahami perubahan di langit. Ketika mau hujan, langit berubah nggak ya? Ketika matahari terbit atau ketika terjadinya siang dan malam, ada perubahan tidak ya di langit? Kemudian anak-anak juga harus memahami perubahan di bumi. Apa saja ada di bumi? Ada tanah, ada air, kemudian ada kehidupan. Dia harus memahami adanya perubahan yang ada di bumi. Selanjutnya adalah teknologi. Teknologi adalah semua yang berhubungan dengan alat-alat yang digunakan untuk melakukan observasi, eksperimen, dan juga pengukuran. Nah, teman-teman tahu kan apa saja alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan observasi? Ya, betul. Kaca pembesar salah satu contohnya. Kemudian apa lagi? Pasti masih banyak lagi ya. Selanjutnya adalah eksperimen. Apa sih alat-alat yang digunakan untuk anak-anak ketika mereka melakukan eksperimen? Pasti banyak ya ketika mereka melakukan eksperimen. Mungkin butuh gelas, mungkin butuh piring, mangkuk gitu ya. Setelah kita mengenal sains, teknologi, sekarang kita mengenal lebih dekat apa sih itu engineering. Ya, engineering adalah seni memecahkan masalah dengan menggunakan ragam bahan, mendesain dan menciptakan, serta membangun sesuatu yang dapat bekerja dengan baik. Contohnya bisa kita lihat ketika anak-anak bermain balok. Nah, bagaimana anak-anak merancang balok-balok tersebut menjadi suatu bangunan. Itu adalah salah satu kegiatan engineering. Engineering merujuk kepada bagaimana cara kerja suatu benda atau alat di mana memiliki proses untuk menghasilkan sesuatu yang pastinya lebih baik lagi. Keterkaitan teknologi dengan engineering terjadi ketika anak mengeksplorasi material seperti membangun, gitu ya, mendesain, kemudian bermain dengan bahan-bahan cair dan padat, juga menggunakan lem atau isolasi, strapless, bahkan menggunakan bahan-bahan atau alat-alat lainnya. Setelah mengenal sains, teknologi, engineering, sekarang kita mengenal apa itu art. Ya, art adalah memberi kesempatan kepada anak dalam menggambarkan konsep STEAM dalam cara-cara yang kreatif dan juga imajinatif.
Pasti banyak caranya ya teman-teman, bukan hanya dalam bentuk nyanyian, menggambar, atau mungkin gerakan dan lain sebagainya. Mereka juga bisa mengekspresikan ide-ide tentang dunia melalui musik dan tari. Entah itu dalam gerakan sederhana, entahkah itu dalam menciptakan satu lirik yang sangat sederhana oleh anak-anak, tapi juga mengkomunikasikan dengan bahasa deskriptif, di mana anak menggambarkan dari kegiatan sains yang tadi telah dilakukan. Dia mendeskripsikan, oh ternyata kalau batunya tadi dimasukkan ke dalam air, mungkin dia akan bisa menggambarkan, kemudian menceritakan, ya. Kemudian juga bisa mengilustrasikan ide-ide dengan krayon dan juga dengan spidol atau dengan bahan seni lainnya. Membuat grafik, membangun model, dan juga anak diberikan kesempatan terbuka dan juga untuk mengeksplorasi media-media yang pastinya memungkinkan mereka mengulang sebuah cerita, sehingga bisa itu dalam bentuk lagu maupun bisa juga dalam bentuk materi yang lainnya. Itu tadi art. Yang terakhir adalah mathematics atau matematika. Pasti teman-teman sudah tahu ya, kalau kita mengenal matematika untuk anak-anak, pasti tidak jauh kita mengenalkan apa itu pengukuran, apa itu mengelompokkan, membedakan, kemudian juga ada berhitung sederhana. Ya, matematik merupakan cara untuk mengukur, mengurutkan, membuat pola, serta eksplorasi berbagai bentuk geometri, misalnya bentuk segitiga, bentuk lingkaran, volume, dan juga tentang ukuran, sebab akibat, membandingkan, dan juga memilah atau mengelompokkan. Ketika matematika itu hadir dalam pembelajaran, matematika lebih sekedar dari hanya menghitung. Tetapi matematika juga mengajak anak untuk bisa berpikir matematis. Nah, dalam matematika tentunya ada unsur bahasa. Bahasa berperan dalam matematika ketika anak menggunakan kata-kata, perbandingan. Contohnya adalah ketika anak-anak mengatakan, oh, ternyata mobil X lebih besar dibandingkan mobil Y, misalnya seperti itu. Atau ternyata boneka ini lebih kecil dibandingkan boneka yang ada di situ, seperti itu ya. Kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi muncul ketika anak dibantu untuk memahami bahwa perbandingan adalah relatif, tergantung dari apa yang dibandingkan pada saat itu. Tentunya kurikulum 2013 PAUD sudah menggunakan pendekatan STEAM. Kenapa demikian? Ya, karena mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekelilingnya dengan proses 5M. Pasti teman-teman tahu kan proses 5M apa saja? Ya, yang pertama mengamati, yang kedua anak menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi atau mengolah informasi, yang kelima adalah mengkomunikasikan. Ketika guru menambahkan materi-materi yang sudah dipilih untuk memperluas dan mengembangkan pembelajaran dalam domain STEAM, tentunya guru tinggal menstimulasi bagaimana berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Selanjutnya, apa sih prinsip pada pembelajaran STEAM ini? Ya, kita harus mengenal apa saja prinsip pembelajaran pada STEAM. Yang pertama adalah pembelajaran STEAM dimulai dengan empati. Apa itu maksudnya dimulai dengan empati? STEAM mendorong munculnya sifat empati pada diri anak, sehingga setiap aktivitas STEAM seyogianya diawali dengan kepedulian terhadap permasalahan atau tantangan yang hadir di dunia keseharian anak-anak. Kesalahan dalam proses belajar merupakan hal penting. Kenapa demikian? Ya, karena merujuk kepada suatu perbaikan. Ketika anak-anak belajar dari kesalahan, tentunya dia berusaha untuk memperbaiki untuk hasil yang lebih optimal. Itu belajar daripada yang namanya fail fast dan learn faster.
Pembiasaan bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang sangat wajar terjadi dalam proses pembelajaran untuk menemukan pemecahan masalah, sehingga anak-anak jadi berpikir kritis, anak-anak jadi banyak bertanya, kemudian berpikir tingkat tinggi, bahkan dia lebih dari itu. Kesalahan memungkinkan anak untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh dirinya. Ketika anak diberikan sebuah proyek atau sebuah permasalahan, hargailah semua upayanya, karena itu menuju kepada sebuah penemuan dan sebuah keberhasilan. Seorang engineer dikenal sebagai seseorang yang memiliki kemampuan memecahkan masalah. Ketika dia sudah dapat memecahkan masalah, dia menemukan jawaban-jawabannya. Selanjutnya, dalam prinsip STEM, anak belajar untuk berkolaborasi. Dalam hal ini, anak tidak hanya belajar bekerja sama, tapi lebih dari itu. Anak dituntut untuk dapat melibatkan dan terlibat secara intens serta berkonsentrasi pada penemuan solusi dan pemecahan masalah secara bersama-sama. Setelah kita tahu prinsip dari pembelajaran STEAM, tentunya waktunya kita akan merancang bagaimana pembelajaran STEAM itu sendiri. Apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita merancang pembelajaran STEAM? Ya, yang pertama adalah ada komponen scientific inquiry dalam melakukan pembelajaran STEAM. Yang pertama adalah menduga atau predicting. Kenapa harus menduga? Ya, membentuk ide atau harapan berdasarkan pengetahuan sebelumnya yang memandu kepada investigasi saintifik. Yang kedua adalah mengamati atau observing. Ada apa dengan mengamati? Secara seksama memeriksa karakteristik dari sebuah objek, baik dari lingkungan alam maupun lingkungan yang disetting. Yang ketiga adalah mencoba atau eksperimen. Ketika anak-anak mencoba, pastinya anak-anak menciptakan situasi untuk menyelidiki sesuatu, objek tentunya, dan selain itu juga memprediksikan, memanipulasi objek untuk mendapatkan sebuah penemuan dan sebuah pengetahuan. Yang keempat adalah membandingkan atau comparing. Ketika membandingkan, anak-anak membangun hubungan melalui pengamatan atau eksperimen dengan benda-benda. Yang kelima, mengukur atau measuring. Ketika anak-anak mengukur, menggunakan metode untuk membandingkan atau menghitung atribut objek tertentu seperti panjang, jarak, berat, kemudian kecepatan. Itu diperlukan kecakapan dalam mengukur. Yang keenam adalah menyimpulkan atau inferring. Bagaimana membangun asumsi atau pendapat berdasarkan pengamatan atau eksperimen yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketujuh, mengkomunikasikan atau communicating. Ketika anak-anak mengkomunikasikan berbagi pengetahuan yang diperoleh melalui inquiry dengan bercakap-cakap, baik itu bentuknya menulis, menggambar, atau mungkin bisa menghadirkan dalam bentuk nyanyian atau mungkin dalam bentuk gerakan. Nah teman-teman, itulah tadi tentang pembelajaran STEAM. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.